Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Deklarasi pada hari ini Senin 30 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saya atas nama Dede Suryana sebagai Camat Persi NII atau Negara Islam Indonesia beserta 49 orang lainnya menyatakan 1. Membatalkan baiat dan keluar dari anggota Negara Islam Indonesia. 2. Setia, patuh dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta tidak akan merongrong kedaulatan negara. 3. Akan berperan aktif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bandung 30 Mei 2022 atas nama para deklarator Dede Suryana. Terima kasih. Misalnya deklarasi pembatal bait dan keluar dari NII serta kembali kepada NKRI. Tentunya kami dari Polresta Bandung. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada yang 49 orang tersebut yang telah kembali dari NII ke NKRI. Untuk itu saya sangat bangga. Dan mudah-mudahan kedepannya masyarakat NII yang lain yang belum pindah lagi ke NKRI, mudah-mudahan semuanya. Jadi berharap Kabupaten Bandung ini zero NII, itu harapan saya. Karena apapun alasannya, khususnya di Kabupaten Bandung itu sangat berharap. Nah, kejadian ini adalah kejadian langka sebetulnya, kejadian langka yang dimana kelompok-kelompok minoritas itu berharap kembalilah ke NKRI. Mungkin itu. Tadi kan disebutkan di pembukaan ada 8 kecamatan yang banyak ya. Oh iya. Di mana aja Pak? Itu yang catatan itu udah di Pase, itu memang terbanyak. Terus Cikancung juga, Agrek, Majalaya, Cipanjeruk, itu yang ada ditambah dengan area yang sangat keras itu Cangkuang dan Pameng. Pak, untuk tindakan selanjutnya seperti apa nih Pak untuk mengikis beredarnya paham NII ini? Pihak Kesbang itu hanya monitor sebetulnya, pendataan monitor, dan sebetulnya data sudah lengkap di Kesbang, sudah lengkap dari lurahnya, camatnya, maupun bupatinya siapa sudah tahu persis. Kebetulan kemarin ada bupati yang sudah meninggal, ada 2 orang, juga bupati yang kedua juga meninggal. Mungkin ini diganti dengan bupati yang baru di Kabupaten Bandung yang ada di wilayah Pase. Gitu. Jadi nanti mungkin ada pengorganisiran kembali Pak untuk kembalinya. Oh jelas, selama ini baik dari pihak kepolisian, pihak TNI, juga Kesbang selalu monitor. Karena data itu lengkap dan kami juga lengkap, di Polsek juga lengkap. Untuk yang kembali Pak, jaminan keamanan boleh diperlukan. Oh jelas, itu sangat diharapkan. Makanya saya diwajibkan ini dari pihak TNI, karena ini wilayah kewenangan dan tugas dan fungsi TNI harus menjaga keamanan. Di Kabupaten Bandung mungkin kurang lebih dari
Keseluruhan 3.000 lebih sebetulnya yang tercatat. Itu ada penambahan sebelumnya atau ada pengurangan dari pengawasan? Justru untuk 2021 ada penambahan, khususnya di Kecamatan Pasir. Kalau upaya rehabilitasinya gimana? Nah itu akan koordinasikan dengan pihak Pemda, dengan pihak pemerintah. Karena kebanyakan itu yang 80% itu di bawah garis kemiskinan sebetulnya yang terjadi. Nanti difasilitasinya sama siapa Pak? Difasilitasi? Kan di situ ada ketuanya yang disebut kepala desanya atau lurahnya. Nah itu saya koordinasi dengan pihak situ. Oke. Dari pihak kepolisian untuk kecil. Alhamdulillah tadi kami sudah koordinasi dengan Pak Kabid maupun dari Dan Ramil untuk yang keamanan yang rekan-rekan kita tadi yang menggunakan deklarasi dari ke NKRI, tentunya kami sangat menjamin untuk keamanan. Manakala tidak ada apa-apa hal tidak diinginkan, tentunya kami dari jalan kepolisian dan TNI koordinasi dengan dari Pemda tentunya untuk menjamin hak-hak daripada keamanan daripada anggota tersebut. Pak Kapolsek, mungkin ada ajakan-ajakan yang lainnya Pak. Tadi menurut Pak Kesbang ada 3.000 lebih. Berarti yang lain belum masuk ke NKRI lagi Pak. Gimana? Ya tentunya nanti hasil daripada tadi Pak Camat dari wilayah Cilengkrang maupun Cileunyi nantinya tentu kalau memang ada kesempatan mungkin dari beliau itu akan mengajak kembali ke NKRI. Tentunya masih ada beberapa yang mungkin di luar Pak Kabid ya, masih ada mudah-mudahan dari beliau kooperatif untuk mengajak bahwa kita itu ada di jalan yang salah, mudah-mudahan kembali ke NKRI yang ada di wilayah kita Indonesia khususnya. Untuk mengajaknya kembali apa melalui pendekatan atau gimana Pak? Nanti kami dari TNI, khususnya dari Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek akan berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak Kopincam akan bagaimana teknik yang untuk berkoordinasi dengan dari pihak-pihak Pak Camat yang tadi pada di Suryana itu. Nanti kami komunikasikan untuk kedepannya supaya wilayah kita tetap kondusif Pak. Jadi untuk keamanannya sudah aman gitu Pak ya? Ya, insya Allah itu pasti, insya Allah aman selama ini kondusivitas wilayah Kecamatan Cileunyi maupun Cilengkrang. Alhamdulillah koordinasi terus dengan Pak Dan Ramil dengan Pak Camat, alhamdulillah kondusif. Saya dan teman-teman yang tadi deklarasi akan kembali mengajak teman-teman yang masih ada di dalam itu melalui pendekatan-pendekatan. Jadi nggak bisa langsung yuk keluar dari NI bahwa itu adalah salah. Tentunya seperti dulu waktu mau merekrut melalui pendekatan dan argumen-argumen. Biasanya orang bisa masuk ke NI itu karena apa sih? Apa karena dijanjikan materi atau karena keyakinannya? Biasanya dijanjikannya tentang surga, jadi Islam yang benar, itu harapan-harapan lah utamanya, harapan itu terutama kepada kaum muda yang masih ininya labil gitu. Terkait Pak, mungkin masyarakat yang di bawah ekonomi jadi target juga? Itu semua kalangan yang di bawah ekonomi, yang punya jabatan juga ada, yang sekelas profesor juga ada. Jadi ke semua kalangan, enggak di kalangan bawah gitu. Jadi semua kalangan. Ada yang profesor ikut ke NI dan sekarang masih aktif. Ya, apakah yang membuat ingin kembali ke NKRI sendiri? Ya? Yang ingin membuat kembali ke NKRI sendiri seperti apa? Karena setelah saya lama di NI, ternyata banyak kebohongan-kebohongan dan ya seperti binatang aja, saya jadi sapi perah. Harus samina wa atona, apapun yang diperintah sama pimpinan harus dituruti walaupun saya tidak tahu maksud dan tujuannya apa gitu. Seperti tadi yang saya sebutkan dari sektor keuangan juga saya nggak tahu larinya kemana, yang jelas saya harus setor tiap bulan. Nah, kalau ada kumpulan majelis itu biasanya di mana tempatnya? Nah kalau NI sendiri itu kalau dulu itu underground di sembunyi-sembunyi. Di mana? Ya kalau sembunyi-sembunyi kan bisa di mana aja, bisa sambil rekreasi, bisa di masjid, sambil kan kalau masjid agung biasanya udah sholat orang-orang istirahat gitu. Jadi, nah itu target. Ya harapan saya pertama kepada teman-teman yang masih aktif, mudah-mudahan segera diberi taufik dan kembali kepada jalan yang benar. Dan kepada masyarakat itu jangan mudah terpengaruh atau jangan mudah kena iming-iming provokasi yang ini, lebih baik dikoordinasikan. Kalau ada apa-apa seperti tadi kata MUI
kita koordinasi sama MUI kalau memang itu ada keganjilan gitu. Pertama saya minta perlindungan dari pihak pemerintah, pihak kepolisian dan pihak TNI. Yang kedua mohon dari pihak pemerintah untuk memperhatikan teman-teman yang sekarang sudah kembali kepada NKRI. Karena bagi teman-teman ya termasuk saya, yang mending kalau sekarang saya udah punya kerjaan, teman-teman yang dulunya di NKRI kembali ke NKRI kebanyakan nggak punya kerja, ekonominya terpuruk karena udah habis, itu mudah direkrut kembali oleh jaringan-jaringan yang radikal. Gitu. Jadi itu yang terjadi, yang jadi teroris, yang ngebom Kesanas kembali itu awalnya itu dari NII, direkrut lagi oleh jaringan-jaringan itu karena ini ideologinya udah campur aduk, sementara kebutuhan meningkat, ya segala macam meningkat, akhirnya direkrut lagi. 98. Kebetulan kalau saya itu, kalau orang NII bilang saya itu kadar ideologi. Kadar ideologi itu turunan. Jadi memang orang tua saya itu orang NII, kalau namanya DI karena bapak saya itu asli dari Garut. Kemudian uang saya juga yang di Malangbong itu adalah TI, Tentara Islam Indonesia. Jadi memang dari kecil kalimat-kalimat itu udah kedengar gitu. Sehingga ketika 98 itu lagi rame-ramenya perubahan badan kan, pada waktu itu lagi kencang-kencangnya reformasi, dan kebetulan saya ketemu seseorang, sekarang jadi istri ya, saya diajak ke itu, dia tidak terlalu banyak cerita banyak, ketika dia asumkan bahwa mau ikut juga, ini saya langsung siap, udah dengar gitu ya, dari kecil, ya, langsung bayar, dan saya cuma bertahan sampai 2000. Ya, karena kadar ideologis ya, dari kecil itu kan udah sering mendengar kan, bahwa kita itu punya perjuangan, punya target. Makanya bahasa pimpinan kepada kita itu arum ya, bukan arum surat arum gitu kan. Ternyata setelah kita tahu arum itu akar rumput. Kalau akar rumput itu rumput kan disabit, dumukin, sabit lagi gitu. Jadi sapi perah. Kita itu harta itu habis. Pak, cari uangnya dari mana, Pak? Kita kan kerja ya, ya, nah, kita itu store infak. Infak itu kalau bahasa mereka itu sebagian ya, kalau sebagian itu hampir setengah. Saya waktu tahun 99 kan waktu masih kerja, gaji saya itu 245 waktu itu, UMR 245. Infak itu 1 bulan 200 ribu. Saya cuma habis apa? Saya udah habis rumah. Pak, kalau ketika yang nggak punya kerjaan nih, apakah disuplai dana atau enggak, Pak? Tetap harus cari uang juga, Pak? Tetap harus. Nah, kalau yang nggak punya kerjaan itu uangnya dari mana, Pak? Ya uangnya ada yang ngamen, ada yang minta-minta di jalan pakai proposal. Mengatasnamakan anak yatim itu orang-orang langsung lepas. Jadi kebanyakan seperti itu. Sekarang itu teknik nyari uangnya seperti itu. Itu setiap bulan harus setor, kalau nggak setor ada nggak? ada sanksi? Kalau nggak setor, sanksinya yaitu nambah di bulan berikutnya jadi utang, Bang. Ya. Karena mantap punya target. Karena bahasanya kita itu buat mengkoordinir teman-teman yang mau kembali ke NKRI. Karena kalau secara nasional teman kita udah mulai gitu kan, Ken Setiawan itu yang bikin NII Crisis Center, dia udah mulai secara nasional. Jadi kadang-kadang di Instagram, di Facebook itu banyak yang curhat ke Ken Setiawan karena dia punya call center. Nah, ketika mereka yang curhat masalah ini itu adanya di Jawa Barat, maka Ken Setiawan lemparin ke kita sehingga kita tanggulangi. Jadi kebanyakan mereka pingin keluar tapi takut. Sehat walafiat. Dan semangat. Di